Ini sudah dibahas oleh Masaru Emoto, ya, Masaru Emoto tentang kekuatan air. Itu tubuh manusia itu ada 75% mengandung air. Diletakkan kata-kata yang positif dia bercahaya. Diletakkan kata-kata yang negatif dia akan gelap tubuh ini. Ya, kalau dipoto gelap gitu. Ya. Setiap kuat ya, ya kuat. Bismillah. Izin ya. Tahan squat-squatnya. 3, 2, 1 tahan. Kuat ya. Sekarang rapat kondisi kakinya. Rapat. Siapapun orangnya kalau kondisi rapat ini tidak punya kekuatan. Kenapa? Tidak kuda-kudanya nggak ada ya. Kita kan kayak apapun ini lemah. Bertahan kayak apa lemah. Betul nggak? Ya. Sekarang Ustadz ke beliau. Afirmasinya adalah kata-kata positif. Ya, ucapan kata-kata yang positif. Ke beliau, jangan saya. Silakan. Kamu rajin. Silakan. Kamu bebas aja. Ganteng. Kamu pintar. Ya. Ya. Baik, soleh, ya. dermawan, apalagi ganteng ya ganteng. Ganteng apalagi tidak sombong kan ya. Rendah hati. Nah, itu sudah disampaikan oleh beliau adalah kata-kata yang positif. Ini secara otomatis ada namanya gelombang kosmo masuk dalam tubuh ini, dia akan bereaksi menjadi cahaya yang luar biasa, terang sekali dalam ruangan ini, terang sekali kalau difoto. Ya, ada alatnya. Ya, ini kita tekan. Tadi kan dari loyo ya. 3, 2, 1. Ini keras, betul nggak Ustaz? Berubah ya. Nah sekarang kembalikan kata-kata sebaliknya. Afirmasi negatif, tetapi mohon maaf jangan pakai bahasa binatang. Ya, ya. Afirmasi negatif, tapi jangan pakai bahasa binatang. Silakan. Contoh malas kan bisa. malas, Ya, 1. bodoh, tidak Ya. ganteng, Ya, 3. Kebalikannya dermawan apa? Ya. Pelit. Pelit. Ya, otomatis juga sama masuk ke dalam tubuh ini, ya, berubah energinya menjadi negatif, gelap, dan struktur airnya rusak. Ya, kita tekan dia tahan kayak apapun, dia akan lemes. Bertahan kayak apapun lemes. Loyo nih, tuh, nggak tenaga. Ya, nah kembali lagi kata-kata yang positif, kembalikan lagi yang banyak positifnya. ganteng, Ya. baik, soleh, Lanjut, dermawan. ya lanjut istrinya, suami, anak-anaknya semuanya rezekinya semua doain. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Makin saleh. Amin, amin. Ya, Kepada Allah. amin. Rapat lagi, kakinya. Rapat lagi. Ya, rapat. Ya. Nah ini sudah dikembalikan lagi, afirmasinya positif, ya. Dia ditekan kayak apapun, dia akan kuat secara otomatis. Tidak akan berubah. Tadi pas kasih negatif, ini lemas digini, gua lemas dia, langsung lemas. Ya, sekarang mantap. Ya. Dan itu sudah dikaji, ya, dari Jepang, ya. Ya, Masaru Emoto nanti teman-teman bisa dibuka di Google ya tentang bukunya The Power of Water, artinya kekuatan tentang air. Makanya kalau setiap pengajian, ya, teman-teman pasti kan melihat kan air sepanjang baris itu kan, taruh ya, kemudian sama-sama kita berdoa, ya, tahlilan kan, pas diminum ada suatu energi yang beda dibandingkan air yang tidak didoakan. Itu energinya luar biasa. Sama seperti air Zam-Zam. Kalau kita ke Mekah ya, yang pernah minum air Zam-Zam langsung dari Mekah itu, kalau kita tawaf atau sa'i, kalau kita guyur di kepala itu fisik kuat, gitu kan. Nah itu ada suatu energi yang besar. Karena apa? Kekuatan doa. Ya. Nah seperti itu. Dari ini, ya, dari sifat karakter dan kemampuan yang berbeda ini dipengaruhi oleh genetik ayah atau ibunya. Kalau anak-anak kita, mohon maaf, malas belajar, malas semuanya, kita lihat lebih dominan mana sifat ini, antara ayahnya atau ibunya. Biasanya ibu-ibu biasanya mengatakan ini sifat ayahnya nih. Biasanya, ya, yang baik-baik biasanya sifat ibunya, yang jelek-jelek biasanya sifat ayahnya nih. Ya. Malas lah, suka tidur lah, semuanya ya. Nah itu biasanya dampaknya adalah sifat ayahnya. Ya, kita lihat pasal 1 ayat 1,
ibu selalu benar, ya. Pasal 1 ayat 2, lihat pasal 1 ayat 1 lagi ya. Jadi nggak pernah salah ya. Oke, jadi artinya sifat dan karakter ini dipengaruhi oleh genetik ayah dan ibunya. Jadi kita hari ini introspeksi diri masing-masing. Kalau anak kita seperti ini, lebih dominan mana gennya? Antara ibu atau ayah? Oke, lanjut. Masa terbesar ini, saat ini otak manusia 90% tidak optimal. Otomatis memori berkurang, konsentrasi pun berkurang. Lanjut. Solusinya adalah mengikuti pelatihan tujuh cahaya kecerdasan. Manfaat dari training ini adalah mencetak generasi bangsa Indonesia berakhlak mulia. Ini sudah kita bahas kemarin sama Pak Jito Hari ya, di Batul Quran. Ini kasus-kasus tadi, anak yang sudah hafal Quran, kemudian mohon maaf, di handphonenya ada 15 aplikasi judi online. Beliau sendiri yang akhirnya menasihati. Ya. Kemudian ada kasus anak-anak SMP SMA sudah punya aplikasi jual diri, ya. Masya Allah. Ya, menjadi bupati. Tahu bupati? Tahu nggak arti bupati? Buka paha tinggi-tinggi, ya. Ya, bupati buka paha tinggi. Pertama 1.000, 2.000 lah. Jadi 50 juta. Ya. Lanjut. Ini generasi Hafiz dan Rizal. Alhamdulillah, saat training ini ada testimoni dari Kiai Haji Badrul Jamal LC, ya, tinggal di ATM. Anaknya yang 1 bulan, yang pertama, yang kedua 3 minggu. Ya. Yang ketiga ya mengingatkan ya daya ingat, daya pikir, daya konsentrasinya semakin meningkat. Insya Allah anak-anak prestasinya semakin baik di sekolah. Yang berikutnya meningkatkan rasa kemandirian optimis. Yang kelima meningkatkan kreativitas dan pengenalan emosi. Ya. Yang keenam mengatasi kecanduan handphone. Ini yang PR yang terberat saat ini. Jadi semua dari masalah ini adalah anak-anak adalah handphone. Handphone terjadi namanya penyakit brain rot, kerusakan otak. Lanjut. Yang ketujuh, mampu menjadi pribadi yang unggul. Ya. Guru besar kita, Bapak Hadi Ginanjar ya, dengan SQ 165, beliau memberikan materi tentang spiritual quotient, kemudian intellectual quotient dan chemical quotient. Nah, ini ada 5 kecerdasan manusia yang kita akan bongkar semuanya. Lanjut. Nah, ini founder dan trainernya. Hari ini ya, saya hanya sebagai pendamping saja ya dari program ini. Seutuhnya adalah nanti ke depannya adalah Ananda Cut Anissa Safira SPD ya. Ini putri tunggal ya, Sematawayang ya. Lanjut, ya ini tentang tadi otak kiri. Otak kiri logika, hitungan, berbicara, membaca, menulis, menganalisa. Dalam dunia pendidikan, otak kiri ini guru-guru senang menghadapi dengan otak kiri. Kenapa? Anteng, bisa diarahkan ya, dia fokus. Tetapi mohon maaf, otak kiri mohon maaf, dia punya kelemahan, milih-milih teman. Ya, kalau teman itu dia bisa hitung tuh, gak lebih dari 10 biasanya teman akrabnya. Yang kedua, dia punya kelemahan juga. Kalau bahasa Betawinya marki tahu marki, agak pelit, hitungan, limit, ya, otak kiri. Kemudian otak kanan, nah ini kepribadian, kreativitas, intuisi, dan performa dan seni. Nah ini dia begitu juga di seminar ya. Nah otak kanan ini biasanya jarang sekali fokus, disuruh baca, ya, disuruh berhitung, paling malas otak kanan. Dia simpel-simpel aja. Kalau untuk pergaulan di mana-mana pas temenin banyak otak kanan. Nah otak kanan punya kelemahan sedikit, ya, yaitu sedikit agak boros, jadi tidak bisa menyimpan keuangan. Ya, otak kanan itu orangnya tidak tegaan.